Setelah dilakukan pemupukan yang pertama terhadap tanaman padi yang berusia 15 hari dengan menggunakan pupuk urea yang banyak mengandung nitrogen, kira-kira tanaman padi perlu dilakukan pengairan atau tidak? Kita simak video berikut untuk memperlakukan tanaman padi yang sudah dipupuk yang pertama dengan menggunakan urea yang banyak mengandung nitrogen. Nah, ini tanaman padi yang telah dilakukan pemupukan ya. Ini airnya belum dibuka, ini masih sedikit air ya, kurang lebih 1/4 ya. Nah, kita akan buka untuk aliran air yang masuk ke sawah ya. Ini kita buka dari saluran masuknya ya. Kemarin saat pemupukan sebelumnya saya tutup supaya lebih lebih mudah dalam proses penyerapan nutrisi yang terkandung di dalam urea tersebut ya. Kandungan nitrogen yang terkandung di dalam urea itu akan lebih cepat diserap oleh akar tanaman padi karena airnya yang sedikit. Nah, kita sudah buka, ini sudah mulai masuk ya untuk airnya. Nah, itu aliran airnya lumayan cepat ya. Ini kebetulan untuk saluran air itu tepat di sebelah sawah, jadi tidak perlu susah-susah untuk mencari air. Kita buka yang sebelahnya lagi ya. Ini juga kemarin sudah saya lakukan pemupukan yang pertama ya, dengan menggunakan urea ya, urea tanpa campuran ya, karena di dalam pupuk urea itu banyak mengandung nitrogen ya untuk perkembangan vegetatif dari tanaman padi. Setelah saluran air kita buka, kita cek untuk setiap petakan-petakannya apakah terjadi kebocoran atau tidak. Kalau misalnya ada yang bocor, kita tutup ya untuk lubang keluar tersebut sehingga tidak terbuang air yang sudah kita masukkan ke dalam petakan tanaman padi. Nah, ini air sudah mulai masuk ya setelah kita tadi membuka dari saluran air tanaman padi. Kita cek setiap petakannya, barangkali ada kebocoran-kebocoran. Kita nanti kalau ada kebocoran kita tutup ya. Nah, biasanya itu di bagian bawah itu yuyu atau kepiting itu sering membuat lubang-lubang sehingga terjadi kebocoran. Nah, ini seperti ini nih. Ini terjadi kebocoran sehingga menyebabkan petakan atau yang harusnya penuh menjadi kurang air ya. Ini kurang air karena ini ada terjadi kebocoran. Kita tutup ya sebelah sini. Ini biasanya yuyu ya, yuyu atau kepiting itu membuat bocoran ya.
Nah, kita tutup supaya tidak bocor, sehingga bisa memenuhi airnya di dalam petakan ini. Nah, ini di sini juga terjadi kebocoran. Ini mungkin hewan-hewan yang ada di sawah ini membuat kebocoran-kebocoran, sehingga harus tetap dicek ya. Nah, ini airnya sudah mulai mengalir atau tersebar ya ke seluruh petakan ya. Nah, untuk tanaman padi yang kurang air itu nanti akan mudah ya untuk tumbuh rumput-rumput liar seperti ini nih. Nah, ini adalah rumput liar yang tumbuh jika tanaman padi itu kekurangan air. Ini posisi 3 hari setelah pemupukan ya, sudah mulai banyak anakan-anakan dari tanaman padi, dan juga warnanya itu sudah lebih hijau ya daripada sebelumnya. Nah, kemarin saya menggunakan pupuk urea ya dari pupuk Sriwijaya itu saat saya melakukan pemupukan. Usia padi ini 15 hari dari setelah tanam ya. Kemarin ini sudah dialiri air, cuma masih terjadi kebocoran. Nah, seperti ini, itu masih bocor ya, ini dari sebelah sini ternyata. Kita tutup lagi ini aliran air-air yang bocor seperti ini nih ya, karena ini mungkin lubang-lubang dari hewan-hewan yang ada di sawah ya. Kita tutup lagi. Nah, kita tutup. Sampai rapat ya. Nah, nanti kita cek lagi bagian mana yang bocor. Nanti kita tutup lagi ya. Nah, ini sudah mulai tersebar ya. Nah, ini airnya sudah mulai tersebar karena kita sudah melakukan menutup kebocoran-kebocoran. Nah, ini ternyata masih ada yang bocor ya, kita cek lagi. Nah, itu alirannya sudah mulai menyebar ke berbagai tanaman padi, yaitu ada rumput-rumput yang tumbuh itu karena kurang air ya. Nanti kalau airnya sudah penuh itu nanti dari rumput-rumput liar itu akan terhambat proses tumbuhnya. Mungkin ada lubang-lubang lagi nih yang masih bocor sedikit. Masih ada yang bocor, tapi sebelah mana ya? Mungkin sebelah sini Pak ya. Kita tutup ya bagian-bagian yang tadi ada lubangnya dengan sempurna ya.
Nah, itu sudah rapat insya Allah ini. Oh, dari sebelah sini itu masih terjadi kebocoran ini. Kita tutup lagi ya guys. Untuk tanaman padi yang sedang airi, kita harus sering ngecek ya bagian-bagian mana yang sering terjadi kebocoran ya. Jadi nanti kita tidak sia-sia saat melakukan pengairan. Nah, kita harus mengecek setiap hari bagian-bagian mana yang bocor. Nah, seperti ini nih. Ini terjadi kebocoran. Nah, ini kan airnya masuk ya. Tuh, kita tutup ya. Nah, itu kan nanti airnya akan mengalir ke seluruh bagian dari petakan-petakan sawah. Oke sahabat, ini adalah proses dari pengairan ya setelah dilakukan pemupukan pada tanaman padi yang usianya 15 hari setelah musim tanam. 3 hari mungkin sudah cukup ya untuk pengeringan ya setelah pemupukan. Nah, sekarang kita akan memberikan air supaya rumput-rumput di tanaman padi itu tidak terlalu banyak. Nah, saat dilakukan pengairan, kita harus mengecek setiap petakan-petakannya apakah terjadi kebocoran atau tidak ya. Seperti ini, kita lihat lagi itu ada kebocoran di sini. Nah, kita tutup ya. Harus setiap hari dicek supaya airnya itu cukup. Nah, ini ada lagi nih bocor, kita tutup lagi. Jadi nanti airnya itu bisa merata. Jadi nanti airnya cuma pindah ke saluran yang telah dibuatkan. Nah, misalnya seperti ini juga ada kebocoran ini. Kita tutup ya. Kita cek lagi ya setiap bagian-bagian aliran air yang mungkin terjadi kebocoran. Nah, itu ada lagi yang bocor. Kita tutup
juga ini. Tutup dulu ya. Nanti kalau sudah penuh kita buka. Supaya lebih merata aliran airnya ke setiap sudut. Nah, ini sudah mulai tersebar ya ini. Oke sahabat petani, dimanapun Anda berada, tadi proses pengairan setelah pemupukan ya pada tanaman padi yang usianya 15 hari ya. Kemarin saya melakukan pemupukan pertama pada tanaman padi ini dengan menggunakan urea yang banyak mengandung nitrogen ya. Tidak dicampur apa-apa ya, belum dicampur apa-apa karena ini pemupukan yang pertama. Nah, setelah pemupukan pertama, 3 harinya kan itu airnya tidak terlalu banyak ya. Nah, hari ini saya mengari air lagi setelah unsur-unsur dari urea itu terserap oleh akar padi. Nah, untuk pengairan sendiri ini dilakukan untuk mencegah tumbuhnya rumput-rumput liar ya pada tanaman padi. Jangan lupa setelah dialiri kita cek ya bagian-bagian yang terjadi kebocoran pada pembatas dari sawah tersebut ya. Karena kalau kita membiarkan kebocoran-kebocoran itu, nanti kita sia-sia saja untuk proses pengairan ya. Semoga bisa bermanfaat video ini untuk referensi kalian ya, para petani muda seperti saya ini. Saya juga sedang tahap belajar, mungkin tidak sesempurna ya yang saya review hari ini, tetapi sedikit buat gambaran ya, buat kalian yang sedang belajar bertani seperti saya. Mohon maaf jika ada salah dalam pemberian cara-cara atau mungkin tidak sesuai dengan yang kalian terapkan di dunia pertanian ya. Kalau perlakuan di tanaman padi saya itu seperti itu, dan ini pertama kali saya terjun di dunia padi. Untuk kalian yang baru pernah melihat video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe kalian merupakan semangat saya untuk terus berkarya, membuat video-video yang bermanfaat tentang dunia pertanian. Terima kasih. Selamat pagi.